Rukun Raharja atau kode saham Raja sudah merilis laporan keuangan di kuartal kedua dan hasilnya luar biasa. Kenaikan mencapai 200% dibandingkan tahun lalu. Nah, apa yang membuat labanya bisa naik signifikan? Atau mungkin itu hanya kenaikan dari selisih kurs aja? Nah, simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke, subscribe. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya tag ini di tanggal 2 Agustus ya, dan kemungkinan akan rilis besok videonya. Raja saya tahu labanya naik itu dari kemarin. Saya share di channel Telegram, buat yang belum join silahkan join ya. Silahkan join di sini, dimana Raja itu saya dapat dari Mirai ya. Raja ini mana? Raja. Nah, ini labanya capai kenaikannya 231 kalau dibandingkan tahun lalu gitu. Kalau di Stockbit itu belum muncul ya. Di Stockbit belum muncul. Nah, di sini kayak statistiknya belum muncul. Tapi di keterbukaan informasi sudah ada 31 Juli ya, udah rilis. Nah, ini silakan nah, akan saya simak di video kali ini ya. Rukun Raharja ya. Raja. Oke. Raja ini sempat kita bahas ya kalau nggak salah dulu laporan keuangan kuartal 3 2022. Kalau ini, nah ini ke laporan keuangan kedua 2023. Oke, kasnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu 13 juta US dollar ya. Terus oke, kalau kita lihat ya kasnya susunannya apa sih? Kasnya ini susunannya 43 juta US dollar. Wow, ada di deposito di Bank Mandiri gede banget, 16 juta dibandingkan tahun lalu. Dan imbal hasilnya lumayan ya, 2,08 sampai 2,5%. Oke. Terus ada lagi ya, di kas di bank tuh ada ya nominalnya ya, di Mandiri, HSBC itu yang besar ya. Kalau IDR, kalau USD, nah ini ada di Bank Mandiri juga 11 juta US dollar. Sama-sama di Bank HSBC juga 5 juta US dollar. Itu yang tinggi ya, yang besar ya. Oke. Terus kita lihat liabilitasnya. Nah, secara jangka pendek perusahaan ini hutang berbunganya ini ada 16 tambah 22. Jadi kisaran 38. 38 buat nutup kas doang udah cukup. Udah cukup sih. Cuman PR-nya itu di hutang jangka panjang, dimana ini ada pinjaman bank 114 juta US dollar. Kalau kita cek di note ke 24, ini jatuh temponya kapan nih? Note 24 kita cek. Nah, ini pinjaman jangka pendek. Nah, ini pinjaman jangka panjang 114 juta US dollar. Oke, ini perusahaan digunakan bla 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 proyek pinjaman 1B. Oke, jatuh temponya pada 2030. Dimana bunganya itu 6%. Oke, terus lagi di 2030 ya. 2030. Ya, masih ada 7 tahun lagi jangka panjang. Gitu sih. Oke. Kalau kita lihat secara jangka kesehatan perusahaan di jangka pendek aman, tapi kalau jangka panjang, nah ini akan jadi PR ya, PR banget. Tapi perusahaan punya saldo laba. Nah, ini saldo laba ekuitasnya ya, belum ditentukan penggunanya, ini nambahnya signifikan ya. Akhir tahun tuh di 68, sekarang 73 ya. Jadi secara ekuitas nih nambahnya lumayan juga ya. 73, 550, 354 kurangi 68, 895, 574. Dibagi 68, 895, 574. Ya, kenaikannya 6%. Untuk ukuran ekuitas nih kenaikannya lumayan juga ya, lumayan. Nah, kita lihat ya arus kasnya dulu. Arus kasnya dari pendanaan ya, pendanaan berarti penerimaan utang bank. Jadi di tahun ini ya mereka baru dapat utang 53 juta US dollar ya. Karena di tahun lalu ini belum dapat nih. Mereka belum dapat. Di tahun ini mereka dapat. Oke, itu terus deposit margin, pembayaran utang bank. Tapi mereka juga bayar utang 10 juta US dollar. Oke, jadi ibaratnya refinancing mungkin ya.
hutang, bayar hutang tapi hutang lagi gitu. Mungkin bunganya lebih kecil sih, itu aja. Itu salah satu trik yang digunakan juga ya di perusahaan refinancing, nah, istilahnya. Kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi. Oke, pendapatan. Nah ini secara laba rugi ya, laba rugi perusahaan. Bentar. Sebelum lanjut ke sana, saya pengen lihat ya, pengen ngitung ya, ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mereka tuh berapa rupiah gitu. 73.550.354 kali 15.000 juta miliar 1,1 T. Market cap sekarang 3,7. Oke lah. Oke, market capnya ekuitasnya bahkan sepertiganya dari total apa itu namanya ekuitasnya ya. Bahkan ini dari saldo laba ya, belum tambahan saldo yang di store nih. Jadi which is good ya, luar biasa nih perusahaan free cash flow-nya di saldo laba yang belum digunakan. 1 T loh. Itu buat expand bisnis bagus tuh mereka. Oke, pendapatannya ini naiknya signifikan banget ya. Pendapatan naik signifikan 73.892.034 kurangi 56.089.657 dibagi 56.089.657. Pendapatannya naik 30%, tetapi dia berhasil memotong ini cost-nya, beban pokok pendapatan. Kenapa? Karena sebelumnya itu persentase mereka bebannya sendiri itu sebesar 83%, dan sekarang itu hanya sebesar 52 288 270 bentar. 52 288 270 dibagi 73 892 034. Hanya 70%. Jadi ini adanya penurunan yang luar biasa signifikan ya. Itu sih. Tuh. Oke, bagus banget sih. Terus nah ini ada laba selisih kurs juga, ini bisa kita hiraukan aja lah ya. Kita hiraukan, dan kalau kita hiraukan ini kan nominalnya masih di angka ya 12 lah. 12 mau 13 juta US dollar, itu aja udah naik signifikan dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi ini luar biasa sudah perusahaan. Oke, kita ke arus kas dari aktivitas operasi ya. Ada 12 juta US dollar yang masuk memang. Dan itu berarti bisa dikatakan pendapatan dari ini tidak hanya based on akuntansi aja, memang duitnya masuk gitu. Kas bersih berada dari aktivitas operasi, nah ini naik. Oke, bagus nih, ada pembayaran bunga, oke. Terus aktivitas investasi, nah mereka invest ya, keluar dana 41 juta US dollar ya. Dimana untuk uang muka, investasi, dan aset tetap. Bagus ini berarti mereka ya mengembangkan. Jadi yang bagus adalah arus kas aktivitas operasinya positif, investasinya negatif, berarti kan mereka masih bisa growth, masih bisa expand. Terus aktivitas pendanaan kalau bisa negatif gitu. Kenapa? Ya berarti mereka melakukan pembayaran hutang, itu juga bisa sih, atau melakukan pembayaran dividen, itu juga bisa. Tapi secara overall arus kas mereka dari dibandingkan akhir tahun lalu itu mengalami penambahan yang lumayan gitu. 43.607.914 kurangi 32.015.209. Nah, ini 11 juta US dollar ya. Bahkan 11.500.000 gitu. 11.500.000 itu hampir 50%-nya dibandingkan tahun lalu loh. Nah, 36% loh, bagus banget. 11.500 tadi kan. 11.500.000 itu berarti kalau kita 5 kali 15.000 penambahnya mencapai 172,5 M. Bagus banget nih ini perusahaan di laporan keuangan kuartal 2-nya ya. Nah, kita lihat pendapatannya, apa yang membuat segmen apa yang membuat mereka growth banyak ya di pendapatannya sendiri. Bentar. Nah, ini pendapatannya. Pendapatan mereka itu dari penjualan gas, nih turun tipis, oke. Tapi mereka ada segmen baru di tahun lalu nggak ada, yaitu jasa pengangkutan minyak. Ini memperoleh 17 juta US dollar sendiri. Kalau ini kita kurangin 73.892.034, kita kurangkan pada revenue. Jadi ibaratnya asumsi mereka segmennya sama lah ya, segmen usahanya sama seperti tahun lalu.
Nah, mereka ya naik tapi tidak signifikan, naiknya tipis. Jadi bisa dikatakan ini adalah segmen baru, bisnis baru, usaha baru dari mereka dan lini bisnis baru, jadi which is good ya. Tapi masih linear sih. Tuh. Pendapatan toll fee ini juga turun, oke. Operating maintenance mereka naik. Pendapatan gas kompresor turun tipis dan lain-lain ini mengalami kenaikan. Jadi so far yang membuat naik kuat ya ini jasa pengangkutan minyak itu aja sih. Pendapatan paling gede itu dari ya ini total pendapatan pada Pertamina sebesar 17.482. Oh, ini kemungkinan ya Pertamina sendiri, jasa pengangkutan minyak ini Pertamina sendiri kemungkinan ya. Dan PLN yaitu 16 juta masing-masing ada lebih, dan ini tidak dijelaskan ya ini di segmen apa. Oke, itu sih. Jadi terus Raja untuk sekarang kondisinya PI-nya di angka 11, BBV-nya di angka 2,19, market cap di 3,741, enterprise value mereka di 5.300. Jadi kalau berdasarkan indikator enterprise value ini ya perusahaan murah banget gitu, masih kurang berapa nih, 1,6 ya, 1,6 T 1,6 T dengan short outstanding sekian ya, kita kurangin aja 52 kurangi 3741, kebanyakan 7. Oke, itu 1.600 miliar dibagi 4,23. Oke, 380 kurangnya. Ini dibagi dengan harga sekarang. Jadi harganya menurut Stockbit dan menurut enterprise value mereka itu di angka 1.200 gitu. 1.100 1.200. Itu sih. Jadi kesimpulannya ya untuk Raja ya, laporan keuangan kuartal kedua cemerlang, bagus banget. Segmen usaha baru yang mereka bentuk yaitu jasa pengiriman minyak berbuah positif, membuat labanya luar biasa berkembangnya. Itu yang bagusnya ya. Itu sih. Cuman hal buruknya yaitu utang jangka panjangnya mereka gede. Sisi positifnya lagi ya, mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 1 triliun rupiah ya. Jadi itu bisa digunakan buat ekspansi bisnis lagi untuk si Raja ini. Oke, jadi itu ya. Apakah worth it untuk beli sekarang? Bisa diperhatikan juga harga oil seperti apa. Itu sih, karena ini linear dengan harga oil sih. Itu aja sih point view saya ya. Jadi untuk membeli atau menjual atau hold atau diam aja, yaitu kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, mungkin itu video kali ini tentang Raja, semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight yang lebih mendalam tentang Raja, boleh tulis di kolom komentar. Atau mau request sama apa, boleh tulis saja. Oke, see you on the next video. Bye-bye.